Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Jaguarte. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implementasi tugas besar pemrograman berorientasi objek aplikasi pemesanan tiket pesawat sederhana. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini yaitu karena teknologi informasi dan komunikasi belakangan ini menunjukkan kemajuan yang amat pesat. Kemajuan tersebut merasuk ke dalam berbagai bidang sehingga memudahkan kegiatan manusia. Bidang yang mendapat pengaruh dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut salah satunya adalah bidang marketing atau pemasaran. Salah satu contoh dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu program pemesanan tiket pesawat online. Kenapa kami memilih tiket pesawat? Karena pesawat merupakan transportasi umum yang diminati oleh orang-orang yang memiliki mobilitas tinggi dengan waktu tempuh yang singkat. Tentu saja orang-orang yang meminati pesawat tersebut juga menginginkan kemudahan di dalam memesan tiket. Untuk itu dibuat sebuah aplikasi pemesanan tiket pesawat. Dan ada beberapa perumusan masalah dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama yaitu bagaimana pembuatan aplikasi pemesanan tiket, kemudian peran dan implementasi materi Java serta database, dan bagaimana cara kerja aplikasi tersebut. Batasan masalah dalam pembuatan aplikasi ini yang pertama yaitu aplikasi yang dibangun adalah implementasi Java dan MySQL. Kemudian yang kedua yaitu database pada aplikasi ini hanya dapat untuk menyimpan dan melihat identitas diri pemesanan tiket pesawat, harga, jumlah tiket, dan total biaya. Mengenai pemrograman Java, yaitu Java adalah bahasa pemrograman umum atau general purpose yang konkuren atau menjalankan banyak hal secara bersamaan, berbasis kelas, berorientasi objek, dan dirancang secara khusus agar tidak bergantung pada sistem tertentu. Itu menurut Minecoins Make Money. Dan Exam fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri atau local host. Nama XAMPP sendiri merupakan singkatan dari X, 4 sistem operasi apapun, Apache, MySQL, PHP, dan Perl. MySQL merupakan sistem manajemen database yang sering digunakan bersama. SQL atau Structured Query Language adalah bahasa struktur yang digunakan secara khusus untuk mengolah database, dan MySQL merupakan sebuah sistem manajemen database. Kemudian ini yaitu mengenai tugas besar kami. Yang pertama ada nama aplikasi, kemudian gambaran aplikasi yang berisi pemesanan tiket dan pemesanan tiket pesawat sederhana dan langkah pembuatannya. Kemudian ada cara kerja dari aplikasi tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Firda Aulia. Iya baik, terima kasih. Sebelumnya nama aplikasi yang kami buat itu adalah aplikasi pemesanan tiket pesawat Firda Airlute. Jadi di sini itu aplikasi sederhana yang kami buat di Java, di aplikasi Java yang tentunya terkoneksi dengan database. Di sini ada menu utama aplikasi kami yang berisi tentang informasi atau tombol informasi dan pesan tiket. Ketika kita menjalankan program yang kami buat, itu di informasi sendiri tuh berisi tentang kode maskapai, tanggal penerbangan, dan tujuan penerbangan dari berangkat mau kemana, dari daerah mana ke mana, seperti itu. Untuk di pesan tiket sendiri itu terdapat jadi untuk mengisi pelanggan mengisi data ketika ingin membeli sebuah tiket pesawat. Gambaran aplikasi pemesanan tiket pesawat Firda Airlute sederhana ini adalah suatu proyek Java yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia sebenarnya. Karena di zaman yang modern ini tentunya banyak orang yang benar-benar padat kegiatan dan aktivitasnya sehingga mereka itu ingin menemukan sebuah kemudahan untuk di bagian marketing, khususnya itu di bagian pembelian tiket pesawat. Aplikasi ini itu disengaja dituntut untuk mengisi data diri pemesannya. Jadi pemesannya itu mengisi data diri sendiri supaya menghindari kesalahan pengisian data dalam akses proses transaksi. Database pada aplikasi ini hanya menggunakan satu tabel, hanya dapat untuk menyimpan dan melihat identitas diri pemesan tiket pesawat, harga, jumlah tiket, dan total biaya dengan cara kelas yang terkoneksi Java ke database. Di sini ada alur atau use case-nya, ada start, informasi dan pemesan tiket, kemudian masukkan identitas diri, kemudian masukkan nama, masukkan kode maskapai, selanjutnya masukkan nama maskapai, pilih tujuan, pilih jenis tiket, kemudian masukkan tanggal pemberangkatan, kemudian ada keberangkatan, terus ada sesuaikan harga, kemudian pilih bobot bagasi, masukkan jumlah tiket, jumlah total biaya, cetak tiket, kemudian selesai.
Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kami yang sebelumnya sudah dijelaskan. Ini merupakan tampilan awal di mana ada informasi dan pesan tiket. Ketika kita mengklik informasi itu bakal muncul seperti ini gambaran kasarnya. Ini tuh merupakan informasi mengenai maskapai, kemudian tujuan, tanggal penerbangannya juga. Selanjutnya ini adalah ketika program aplikasi yang kami buat itu di-run atau dijalankan. Itu akan muncul seperti ini. Yang sebelumnya itu informasi jika ini adalah merupakan tampilan untuk pemesanan tiket pelanggan, di mana di sini ada nama, kode maskapai dan lain sebagainya. Ketika kita sudah menginputkan data di sini, tentunya pada localhost itu bakalan sudah terkoneksi karena kami sudah membuat koneksi dengan database. Selain itu, bakalan juga muncul di bagian tabel di bawah ini. Untuk yang sebelah kiri ini merupakan tampilan ketika kita sudah mencetak bukti pemesanan tiket pesawat. Nah, bakalan muncul tampilan seperti ini. Kemudian mungkin langsung saja ke aplikasi kami. Sebelum kita mendemokan aplikasi yang kami buat di Java, itu yang pertama dilakukan adalah kita harus menyalakan XAMPP. Yang kami start itu di sini ada Apache dan MySQL. Sebenarnya untuk Apache sendiri itu tidak apa-apa di start, tapi kami menggunakan dua, Apache dan MySQL. Kemudian untuk program Javanya sendiri itu kami ada 3 kelas. Nah, ada 3 kelas. Di sini ada informasi tiket, start, tiket pesawat. Saya ulangi, ada 4 kelas. Satunya itu untuk koneksi database. Bisa kami jalankan. Ini menu utama kami yaitu menu start. Nah, ketika menu start ini dijalankan, itu akan muncul tampilan seperti ini. Semisal kita ingin melihat informasi, karena kita tidak mengetahui sebagai pelanggan jam pemberangkatannya jam berapa, kemudian tanggal pemberangkatan tanggal berapa, kita klik informasi. Di sini bakalan muncul beberapa informasi mengenai penerbangan yang aplikasi kami buat, seperti tujuan dan lain sebagainya. Ketika kita sudah mengetahui informasi, kemudian kita langsung ke menu pesan tiket. Seperti ini. Di pesan tiket ini kalian tinggal mengisikan data diri pelanggan untuk memesan tiket tentang kode maskapai, tergantung kode maskapainya. Contoh semisal saya isi di sini Firda. Kemudian di sini kita pilih kode. Di sini ada 3 kode, yaitu ada Garuda, Lion Air dan Indonesia Air. Kita pilih misalkan Garuda. Kemudian tujuan pemberangkatan kita itu dari mana ke mana. Contoh misal dari Balikpapan ke Jakarta. Nah, di sini juga kita melakukan jenis tiket. Ada 3 jenis tiket, eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Semisal kita pilih bisnis, otomatis harga yang dikeluarkan di sini itu tergantung kode maskapai dan jenis tiketnya. Karena setiap jenis tiket itu pasti berbeda harga. Kemudian tanggal pemberangkatan sesuai yang sudah kita baca di informasi tadi. Misal kita memilih 12 Mei 2021. Nah, seperti ini. Untuk bagasi sendiri kita juga terdapat 3. Di sini pakai checked box. Kemudian kita misalkan memilih yang 0 sampai 15 kg. Setiap checked box di bagasi ini memiliki harga yang berbeda-beda tentunya. Jumlah tiket semisal kita 2. Kemudian ada langsung kita total biaya. Nah, maka muncul seperti ini. Total biaya ini diperoleh dari harga dikali jumlah tiket dan ditambah harga bagasi yang tadi kita pilih. Di sini itu merupakan dalam menu dalam tampilan program kami yang di tiket pesawat ini merupakan implementasi dari materi GUI. Seperti di sini ada label, text box, combo box, kemudian ada checked box, ada tabel juga, ada button dan lain sebagainya. Ketika semua data diri sudah terisi, kita klik pesan. Pesan ini kami membuat search code-nya itu untuk input, insert ke database localhost dan juga untuk menampilkan di tabel. Coba kita pesan. Nah, ketika berhasil itu maka akan muncul di tabelnya. Ketika berhasil untuk muncul di localhost-nya, itu bakalan ada outputnya itu tulisan koneksi berhasil seperti itu. Kembali ke program yang tadi. Nah, ketika sudah dicek kemudian sudah dirasa benar, kemudian kita harus mencetak bukti
bukti pesan tiketnya. Kita klik button cetak, maka akan tampil seperti ini. Jika sudah, kita bisa close, kemudian kita klik OK. Untuk database-nya sendiri, yang kami buat itu di sini kami membuat nama database dengan nama pesawat. Dan kami itu hanya membuat satu tabel dengan nama tabel pemesanan, karena menurut kami yang kami butuhkan pada aplikasi yang kami buat itu hanya satu tabel, yaitu untuk pemesanan tiket untuk si pelanggannya. Di tabel pemesanan ini kami membuat sekitar 10 atau 11 field. Yang pertama ada ID customer, nama maskapai, kode maskapai, tujuan, jenis tiket, tanggal berangkat, harga bagasi, biaya dan total biaya bisa dilihat di sini. Nah, ketika program yang kita buat di Java itu benar koneksi dengan database-nya, maka di sini juga bakalan otomatis muncul yang data yang sudah kita inputkan di pemrograman Java sebelumnya. Nah, untuk sebelumnya ini tuh merupakan localhost PHP myadmin index yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya pada PPT. Nah, di sini ketika sudah seperti ini, di pemrograman Java itu harus ada yang namanya koneksi. Jadi di sini ada kelas koneksi untuk mengkoneksikan Java dengan database yang kami buat tentunya. Di sini ada nama database kami, yaitu database pesawat, dan juga jangan lupa harus menambahkan library baru untuk konektor Java MySQL. Nah, pada yang sudah saya jelaskan tadi, di menu tiket pesawat itu ada insert into pemesanan nih. Ini tuh fungsinya itu untuk jadi di button pesan itu tidak hanya memunculkan di tabel, tetapi juga menginsert data atau yang kita inputkan itu ke dalam sebuah localhost yang ada di sini. Makanya kenapa di sini tuh kita bisa otomatis muncul karena sudah terkoneksi. Selain itu, di codingan kami juga atau di shortcut kami, aplikasi kami itu ini ada untuk method private void get data, itu default tabel model. Nah, di sini itu kenapa? Karena agar otomatis muncul di tabelnya, jadi tidak usah menambahkan button tambah untuk munculkan di tabel seperti itu. Untuk di codingan di yang start sendiri, yang menu awal ini itu ada hanya sedikit, kami hanya memanggil kelas. Nah, private void pesan tiket ini tuh agar terkoneksi dengan si kelas yang tiket pesawat yang tadi, yang untuk identitas pemesan. Dan juga untuk yang pesan tiket ini juga sama. Jadi untuk menghubungkan antar kelas teman-teman, seperti itu bisa dilihat di sini codingannya seperti ini. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.